Pernah nggak sih kamu ngerasa udah ngasih semuanya? Waktu, perhatian, cinta, pengertian, tapi dia tetap memperlakukanmu seperti kamu itu gak berarti. Kamu selalu ada saat dia butuh. Kamu selalu memaafkan meski hatimu sendiri tersakiti. Kamu bahkan rela mengorbankan kebahagiaanmu hanya untuk melihat dia tersenyum. Tapi dia mulai menganggap kehadiranmu sebagai kewajiban. Dia mulai merasa bahwa kamu akan selalu ada. Apapun yang dia lakukan itu kesalahan terbesar. Dan sekarang waktunya kamu ubah segalanya. Video ini bukan tentang balas dendam, bukan juga tentang menyakiti balik. Ini tentang membangkitkan harga dirimu. Tentang membuat dia sadar bahwa kehilanganmu bukan sesuatu yang bisa dia anggap sepele. Satu tindakan ini bisa membuat dia gelisah. Satu langkah kecil bisa menanamkan rasa takut dalam hatinya. Takut kehilangan seseorang yang dulu ia anggap akan selalu ada. Kamu gak perlu menjelaskan apapun. Kamu gak perlu marah-marah atau memohon. Kamu hanya perlu diam dan lakukan ini. Dan kamu akan lihat bagaimana dia mulai mencari, mulai bertanya, mulai merasa hampa. Karena kamu tak lagi seperti dulu. Terkadang cinta sejati bukan tentang siapa yang paling mencintai, tapi tentang siapa yang tahu cara mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Jangan biarkan dirimu terus jadi bayangan yang ia abaikan. Bangkit, kuatkan dirimu dan biarkan dia merasakan takut yang sesungguhnya. Takut kehilangan kamu. Tonton video ini sampai habis karena satu kalimat, satu sikap, atau satu perubahan kecil bisa mengubah hidupmu. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa bagikan video ini ke teman atau saudara Anda. Siapa tahu video ini menjadi pandangan hidupnya juga. Sekarang simak video ini. Nomor 1. Kuasai diri sendiri bukan orang lain. Kebebasan sejati adalah ketika Anda tidak diperbudak oleh emosi dan keinginan. Epictetus. Seringkali dalam perjalanan hubungan kita terjebak dalam keinginan untuk mengendalikan perasaan dan tindakan orang lain. Kita ingin tahu apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan. Dan lebih dari itu, kita ingin memastikan mereka tetap ada di sisi kita. Namun seperti yang diajarkan oleh Epictetus, kebebasan sejati bukanlah mengendalikan dunia luar atau orang lain, melainkan mengendalikan diri sendiri. Dan ini adalah kekuatan yang tak ternilai yang bisa mengubah dinamika hubungan Anda dengan cara yang mendalam dan tak terduga. Bayangkan, Anda berada dalam hubungan yang penuh dengan ketegangan. Entah itu karena kebingungan, jarak, atau ketidakpastian. Anda merasa seolah-olah segala hal yang Anda lakukan, setiap kata yang Anda ucapkan menjadi upaya untuk mencari perhatian atau mengubah perasaan pasangan Anda. Anda ingin dia tahu betapa pentingnya Anda. Anda ingin dia merasa bahwa tanpa Anda, dunia ini akan terasa hampa. Namun semakin keras Anda berusaha untuk mengendalikan perasaan dan reaksinya, semakin Anda merasa terjebak dalam siklus yang tak pernah berakhir. Pada saat seperti itu, Anda mungkin merasa frustasi bahkan putus asa. Kenapa? Karena meskipun Anda berusaha keras untuk memperlihatkan perhatian, Anda malah merasa semakin jauh. Anda ingin dia merasakan kedalaman cinta Anda. Namun dalam proses itu, Anda kehilangan kendali atas diri Anda sendiri. Ini adalah jebakan yang kita semua sering terjatuh ke dalamnya, terutama dalam hubungan yang penuh dengan emosi dan keinginan yang kuat. Tetapi cobalah untuk melangkah mundur sejenak dan merenung apa yang sebenarnya Anda kendalikan. Apa yang ada dalam kekuasaan Anda. Tidak, itu bukan perasaan atau tindakan pasangan Anda. Itu adalah bagaimana Anda bereaksi, bagaimana Anda menjaga ketenangan, bagaimana Anda bertahan dalam kesendirian dan menghadapi ketidakpastian dengan kepala tegak. Inilah kekuatan yang sesungguhnya. Inilah kebebasan sejati yang dijanjikan oleh Stoikisme. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam pencarian konstan untuk validasi atau pengakuan dari orang lain. Sebaliknya, kita harus memusatkan perhatian pada apa yang bisa kita kontrol, perilaku, karakter, dan sikap kita. Ketika Anda menjadi pribadi yang teguh, yang tidak tergoyahkan oleh perasaan atau kebutuhan eksternal, Anda akan menemukan bahwa kedamaian batin Anda tidak hanya menarik, tetapi juga menenangkan. Anda menjadi pusat kestabilan yang luar biasa. Yang menarik bukan karena Anda mengejar perhatian, tetapi karena Anda menghargai diri Anda sendiri tanpa perlu bergantung pada pengakuan dari luar. Dalam hubungan pasangan, hal ini bisa menjadi perubahan yang revolusioner jika Anda ingin tetap ada dalam pikirannya. Jika Anda ingin dia merasa takut kehilangan Anda, bukan dengan cara mengejar atau terus-menerus menuntut perhatian, tetapi dengan cara menjadi pribadi yang utuh yang tidak dipengaruhi oleh ketidakpastian atau keinginan yang tak terkendali. Keheningan Anda, keteguhan hati Anda,
Dan ketidakgoyahan Anda adalah tanda bahwa Anda memiliki sesuatu yang lebih besar daripada hubungan itu sendiri, yaitu kedamaian dalam diri Anda yang tidak tergantung pada siapapun. Ketika Anda tidak terjebak dalam permainan untuk mendapatkan perhatian, ketika Anda berdiri teguh dalam harga diri dan pengendalian diri, Anda secara alami akan membuat pasangan Anda merasa ketidakhadiran Anda lebih kuat daripada kehadiran yang dipenuhi dengan ketakutan dan ketergantungan. Hal itu membuat dia menyadari bahwa kehadiran Anda adalah pilihan yang lebih berharga, bukan sekadar kebiasaan. Dia akan melihat bahwa Anda tidak bergantung pada hubungan itu untuk merasa lengkap. Anda sudah cukup dengan diri Anda sendiri dan justru itulah yang membuat Anda semakin menarik. Anda bukan orang yang lemah yang selalu berharap dia akan kembali. Anda adalah pribadi yang utuh yang tahu bahwa kebahagiaan tidak pernah bergantung pada siapapun selain pada kedamaian yang Anda ciptakan dalam diri Anda sendiri. Jadi, jika Anda ingin tetap ada dalam pikirannya bukan dengan cara mengejar atau mendebat, tetapi dengan cara menemukan kebebasan dalam diri Anda. Dengan berfokus pada pengendalian diri, Anda bukan hanya membuat diri Anda lebih kuat, tetapi juga memberi ruang bagi hubungan yang lebih sehat dan lebih menghargai. Dalam kesan itu, ketidakhadiran Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata yang bisa Anda ucapkan. Dan percayalah dalam keteguhan Anda, dia akan merasakan kekosongan yang lebih dalam daripada yang pernah dia bayangkan. Nomor 2, jadilah kehadiran yang langka dan bermakna dalam hidup. Ada saatnya Anda menyadari bahwa sesuatu hanya menjadi berharga ketika tidak bergantung pada validasi eksternal. Begitu juga dalam hubungan Anda seringki, diperhatikan, dan dihargai. Tetapi pernahkah Anda berpikir bahwa pengakuan tersebut menjadi semakin sedikit artinya ketika Anda terlalu sering mengejarnya? Ketika Anda mengandalkan kehadiran Anda yang konstan untuk mendapatkan perhatian, Anda justru kehilangan sesuatu yang lebih besar. Anda kehilangan kekuatan untuk menjadi pribadi yang langka, yang hadir bukan karena kebutuhan, tetapi karena pilihan yang penuh arti. Di dalam stoikisme, kita diajarkan untuk tidak bergantung pada hal-hal eksternal untuk menentukan nilai kita. Kebahagiaan sejati seperti yang ditulis oleh Marcus Aurelius datang dari dalam diri kita sendiri dari pengendalian atas perasaan dan reaksi kita. Begitu juga dalam hubungan, Anda tidak harus terus-menerus menghubungi pasangan Anda atau berusaha menarik perhatian mereka dengan cara yang penuh kegelisahan. Keinginan untuk selalu hadir, untuk selalu ada seringkali justru membuat Anda terperangkap dalam pola yang tidak sehat. Anda ingin mereka merasakan Anda, tetapi Anda tidak menyadari bahwa mereka mungkin tidak pernah benar-benar merasakannya karena kehadiran Anda yang terlalu sering dan terlalu terbuka. Terkadang yang paling kuat bukanlah kata-kata atau tindakan, tetapi keheningan yang penuh kendali. Ketika Anda bisa menahan diri untuk tidak selalu berada di sana, untuk tidak selalu menghubungi, itu bukan berarti Anda kehilangan sesuatu. Sebaliknya itu berarti Anda memberikan diri Anda nilai yang lebih tinggi. Anda menunjukkan bahwa Anda bukanlah seseorang yang tergantung pada perhatian orang lain untuk merasa lengkap. Anda adalah pribadi yang utuh yang tahu bahwa kehadiran Anda tidak perlu terus-menerus diumumkan atau dipaksakan untuk dihargai. Ketidakhadiran Anda yang anggun akan berbicara lebih lantang daripada kehadiran yang penuh dengan ketergantungan dan kebutuhan. Bayangkan Anda dalam hubungan dengan pasangan yang seringkali tidak menunjukkan betapa pentingnya Anda. Anda merasa terabaikan dan mungkin godaan untuk selalu menghubungi mereka sangat besar. Anda ingin mereka tahu bahwa Anda peduli, bahwa Anda merindukan mereka. Namun jika Anda terus-menerus mengejar mereka, Anda justru membuat mereka merasa lebih tertekan. Anda memberi mereka sedikit ruang untuk merindukan Anda. Dan lebih penting lagi, Anda memberi diri Anda kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih mandiri. Keheningan Anda memberi mereka ruang untuk merasakan kehilangan. Ketika mereka tidak dapat dengan mudah mengakses Anda, mereka akan mulai bertanya-tanya tentang keberadaan Anda. Mereka akan mulai merasakan ketidakhadiran Anda. Dan itu akan berbicara lebih banyak daripada kata-kata atau permohonan perhatian. Keheningan yang penuh kendali ini adalah kekuatan yang langka. Banyak orang mencari perhatian tanpa berpikir tentang dampaknya. Mereka merasa seolah-olah harus terus-menerus menghubungi pasangan mereka, memberi mereka informasi, menunjukkan bahwa mereka peduli agar tidak kehilangan mereka. Tetapi orang yang memiliki kendali diri, yang mampu menahan diri untuk tidak menghubungi ketika godaan itu datang adalah orang yang memiliki sesuatu yang lebih berharga dari sekadar perhatian sesaat. Anda menjadi seseorang yang memiliki prinsip, seseorang yang tidak tergantung pada orang lain untuk merasa dihargai. Anda menjadi pribadi yang membuat pasangan Anda berpikir, apakah dia merindukanku? Apakah aku cukup berarti baginya? Kehadiran Anda yang jarang, yang penuh dengan ketenangan dan kebijaksanaan adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Itu adalah sesuatu yang memberi makna pada setiap pertemuan. Karena Anda memberi mereka nilai yang lebih dalam dari sekadar kebersamaan yang biasa.
Anda menjadi seseorang yang mereka takuti untuk kehilangan bukan karena Anda selalu ada, tetapi karena Anda memberi ruang bagi mereka untuk merasakan kekosongan saat Anda tidak ada. Dan percayalah dalam ketidakhadiran itu, dia akan mulai merindukanmu lebih dari yang bisa diakui. Anda tidak harus berjuang untuk tetap berada di pikirannya. Cukup dengan menjadi pribadi yang penuh dengan kebijaksanaan yang tahu kapan harus hadir dan kapan harus mundur. Anda akan menjadi kehadiran yang langkah dan bermakna dalam hidupnya. Nomor terbangun kehidupan yang bermakna tanpa dia. Bahagia bukanlah memiliki segalanya, tetapi mencukupi diri dengan apa yang ada. Marcus Aurelius. Ada sebuah keheningan yang datang dalam hidup Anda saat Anda mulai merenung tentang apa yang benar-benar membuat Anda bahagia. Di tengah hiruk-pikuk hubungan dan keinginan untuk selalu hadir dalam pikiran seseorang, ada satu hal yang sering terlupakan. Kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan dari apa yang bisa kita ambil dari orang lain. Seringkali kita terlalu banyak bergantung pada keberadaan seseorang untuk merasa lengkap, untuk merasa berharga. Namun dalam keheningan dan pengendalian diri, Anda mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih besar. Kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang tidak tergantung pada siapapun adalah ketika Anda bisa berdiri teguh sebagai diri Anda sendiri dengan tujuan dan arah yang jelas dalam hidup. Anda mungkin merasa kehilangan saat ini ketika hubungan yang Anda harga mulai merenggang. Mungkin Anda merasa terabaikan atau bahkan dilupakan. Dalam saat-saat seperti itu, rasanya dunia hanya berputar di sekitar hubungan itu dan Anda merasa seperti bagian dari diri Anda hilang. Tetapi apakah Anda pernah berhenti untuk berpikir bahwa mungkin kehidupan Anda yang sebenarnya yang penuh dengan makna dan tujuan tidak bergantung pada orang lain? Apakah Anda pernah mempertanyakan apakah kebahagiaan Anda harus bergantung pada kehadiran seseorang dalam hidup Anda? Mungkin inilah saatnya untuk menjawab pertanyaan itu dengan tegas. Kebahagiaan Anda bisa datang dari dalam diri Anda sendiri. Marcus Aurelius, seorang filsuf besar dalam stoikisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, bukan tentang mendapatkan pengakuan atau perhatian dari orang lain. Kebahagiaan sejati adalah mencukupi diri kita dengan apa yang kita miliki saat ini tanpa bergantung pada eksternal. Anda bukanlah seseorang yang hanya lengkap jika orang lain hadir dalam hidup Anda. Anda sudah utuh bahkan tanpa kehadiran orang yang Anda cintai. Ketika Anda memulai untuk membangun kehidupan yang bermakna tanpa bergantung pada orang lain, Anda akan menemukan bahwa Anda mulai menjadi seseorang yang tidak hanya dihargai, tetapi juga dirindukan. Bukan karena Anda mengharapkannya, tetapi karena Anda hidup dengan ketulusan, kualitas batin, dan tujuan yang jelas. Terkadang kita terperangkap dalam pola mencari perhatian, berusaha untuk selalu hadir dalam pikiran orang lain dengan cara yang terkadang tidak tulus. Kita merasa bahwa jika kita tidak cukup memberikan, jika kita tidak cukup ada, maka kita akan dilupakan. Namun kenyataannya adalah ketulusan adalah magnet yang jauh lebih kuat daripada kebutuhan akan perhatian atau pengakuan. Ketika Anda memilih untuk menjadikan diri Anda pusat dari alam semesta Anda sendiri, Anda mulai menjadi pribadi yang utuh. Anda tidak lagi mencari validasi dari luar karena Anda sudah cukup dengan diri Anda sendiri. Anda tidak bergantung pada hubungan untuk menentukan siapa Anda. Sebaliknya, Anda membangun hidup Anda dengan nilai dan misi yang lebih besar. Dan di saat Anda melangkah dengan arah yang jelas dalam kedamaian dan pengendalian diri, Anda akan menyadari bahwa Anda menjadi seseorang yang sangat layak dirindukan. Bukan karena Anda terus-menerus mengejar perhatian, tapi Anda hidup dengan ketulusan yang membuat Anda memancarkan kualitas batin yang tak terlukiskan. Anda menjadi magnet yang kuat bukan karena Anda meminta untuk dicintai, tetapi karena Anda memberikan cinta yang tulus kepada diri sendiri dan kepada dunia. Keindahan dari hidup yang bermakna adalah bahwa Anda tidak perlu mencari perhatian atau mengendalikan hubungan untuk merasa dihargai. Anda menjadi pribadi yang penuh dengan tujuan, yang hidup dengan integritas, dan yang tidak bergantung pada siapapun untuk merasa lengkap. Dalam keheningan Anda, dalam jarak yang sehat, Anda mulai menarik perhatian orang lain. Bukan karena Anda mengejarnya, tetapi karena Anda menjadi contoh hidup yang kuat dan mandiri. Dan percayalah ketika Anda menjalani hidup dengan tujuan dan nilai yang jelas, ketika Anda menemukan kedamaian dalam diri Anda sendiri, dia akan merasakan kekosongan itu. Dia akan merasakan kehadiran Anda yang tidak lagi tergantung pada kebutuhan atau ketergantungan, tetapi pada kekuatan pribadi yang Anda miliki. Ketika Anda memilih untuk mencintai diri Anda sendiri terlebih dahulu, Anda menjadi seseorang yang tak hanya layak untuk dicintai, tetapi juga dirindukan dengan tulus. Jadi, bangunlah kehidupan yang penuh makna yang tidak bergantung pada hubungan semata. Jadilah pribadi yang kuat, penuh arah, dan utuh. Dan percayalah dalam perjalanan ini, Anda akan menemukan bahwa hidup yang bermakna akan membuat Anda selalu ada dalam pikiran orang lain. Bukan karena Anda berusaha,
tetapi karena Anda menjadi kehadiran yang tak tergantikan. Nomor 4. Tunjukkan keteguhan bukan kemarahan. Dalam dunia yang seringkali tampak bergejolak, di mana emosi seringkali memanipulasi, ada suatu kekuatan yang jauh lebih besar daripada dorongan untuk membalas atau bereaksi. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati tidak datang dari kemarahan yang terbakar dalam diri atau dari kepanikan yang mengguncang hati. Kekuatannya terletak pada kemampuan untuk tetap tenang, untuk berdiri teguh meskipun dunia di sekitar kita kehilangan kendali. Dalam hubungan, terutama saat seseorang yang kita cintai menarik diri atau bersikap dingin, sangat mudah untuk merasa terancam. Kita ingin bereaksi melampiaskan kekesalan. Atau bahkan panik, berharap bahwa kita bisa mengubah keadaan dengan emosi yang mengguncang. Namun ketika Anda memilih untuk tetap tenang, ketika Anda memutuskan untuk tidak membiarkan diri Anda dikuasai oleh kemarahan atau kepanikan, Anda mulai menunjukkan sesuatu yang jauh lebih berharga, keteguhan. Bayangkan sebuah malam ketika dia menarik diri, ketika dia tidak lagi memberikan perhatian seperti biasa atau mungkin bahkan bersikap dingin. Ada dorongan kuat di dalam diri Anda untuk membalas, untuk menuntut penjelasan. Ya,